Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusri Farisida Hafiz. Pada video kali ini kita akan belajar Android lebih lanjut. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang layout dan activity. Bagaimana sih cara kita bisa berpindah activity? Ya, pertama-tama kita buat projectnya terlebih dahulu. Kita masuk ke activity main. Ada beberapa layout yang akan saya jelaskan, yaitu ada yang pertama constraint layout, ada linear layout, ada relative layout, ada table layout. Yang pertama kita akan bahas tentang constraint layout. Nah, ketika teman-teman membuat suatu project, maka layoutnya itu akan otomatis menggunakan constraint layout. Constraint layout ini merupakan perkembangan lanjutan dari linear layout, yang mana constraint layout ini bisa teman-teman lihat di komponen view-nya akan terdapat pair seperti ini. Nah, fungsi pair ini adalah untuk mempermudah kita mengatur tata letak komponen view-nya. Kita bisa tambah button. Nah, jadi caranya kita kasih dia, kita pasangkan pair-nya. Kita taruh ini. Ya, agak sulit memasangkan pair-nya, tetapi karena kita sudah hubungkan ke sini, maka jika kita memindahkan salah satu komponen lainnya akan ikut berpindah. Nah, gitu. Jadi ini merupakan layout default ketika kita membuat project baru. Nah, selanjutnya itu ada linear layout. Nah, linear layout ini hanya terfokus kepada satu arah, yaitu kita contohkan menggunakan Android orientation. Nah, di sini hanya fokus ke horizontal atau vertikal. Jika kita menggunakan horizontal, ya seperti ini, dia akan menampilkan komponen secara horizontal, dan ketika vertikal, maka dia akan menampilkan komponen secara vertikal. Jadi dikembangkanlah linear layout ini sehingga terbentuklah constraint layout. Selanjutnya ada yang namanya relative layout. Relative layout adalah layout yang fleksibel. Di sini kita bisa lihat semuanya akan otomatis ke kiri atas. Kita bisa mengaturnya Android layout. Nah, kita bisa mengaturnya ke tengah dengan Android layout center in parent. Terus yang buttonnya kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari relative layout. Terakhir ada yang namanya table layout. Nah, untuk menggunakan table layout ini kita harus menggunakan table row. Kita bikin satu lagi. Nah, sini bisa teman-teman lihat di dalamnya itu ada row pertama, ada row kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke activity. Bagaimana cara berpindah activity? Ini kita ubah dulu ke linear layout. Hapus. Untuk berpindah activity kita memerlukan yang namanya intent. Intent adalah mekanisme untuk melakukan sebuah aksi antar activity. Intent memiliki dua bentuk, yaitu ada implicit dan ada explicit. Implicit intent adalah tipe intent yang memungkinkan kita bisa berpindah dari activity suatu aplikasi ke komponen activity aplikasi lain. Sedangkan explicit intent adalah intent yang bisa berpindah antar activity pada satu aplikasi saja.
Nah, selanjutnya kita akan buat aplikasinya. Kita desain dulu layoutnya. Nah, sudah jadi button pertama. Kita duplikat, kita bikin dia sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rubah ID-nya, kita ganti. Nah, karena stringnya merah, kita bikin dulu. Nah, setelah kita buat, kita masuk ke main activity. Selanjutnya kita akan menggunakan one click listener. Kita tambahkan dulu. Kita masukkan switch. Selanjutnya kita bikin activity baru dengan nama mock activity. Selanjutnya kita ke activity mock, kita tambahkan text view, transparent, konten, kita tambahkan teks. Sini kita kasih padding. Terus ini kita memakai relative layout. Selanjutnya kita ke main activity, terus kita tambahkan di bawahnya button. Selanjutnya kita ke Android manifest, kita daftarkan activity yang barunya. Nah, ini dia di sini sudah terdaftar. Selanjutnya kita lakukan juga pada tombol yang lain. Nah, selanjutnya kita bikin activity baru. Kita cek di manifest dulu, sudah terdaftar otomatis. Kita desain yang mungkin datanya, kita kasih text view. Sini kita juga kasih setting yang sama.
dan coba dia menjadi relatif. Selanjutnya kita ke more with data. Terus di sini kita find juga text view-nya. Selanjutnya kita ke main activity, kita masukkan datanya di dalam sini. Nah, selanjutnya kita tambahkan button untuk dial number-nya. Selanjutnya kita tambahkan di one click-nya. Baiklah, sebelum kita run, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yaitu di sini kita akan membuat 3 perpindahan activity, mulai perpindahan biasa, perpindahan dengan data, dan perpindahan dari activity suatu aplikasi ke activity aplikasi yang lain. Nah, di sini kita ke Android Manifest dulu. Di sini setiap activity yang kita buat wajib kita daftarkan di Android Manifest. Nah, setelah itu kita ke string. Nah, kalimat yang ada di layout, nah itu tidak bisa kita langsung masukkan kalimat ini, itu namanya hard coding. Nah, caranya itu dengan kita membuat kalimatnya itu di string. Jadi inilah yang akan kita masukkan di layoutnya. Di layout kita hanya membuat layout sederhana. Terus di main activity, nah di sini kita juga import ya, kita import yang kita perlukan. Kita juga menggunakan implement on click listener. Di OneScript kita hanya perlu menambahkan button yang kita gunakan. Kita binding ID-nya seperti biasa. Nah, di OneClick kita menggunakan switch. Ketika view mendapatkan ID-nya itu bisa button move activity, button move data, button dial number. Nah, kalau dia button move activity, kita lakukan perpindahan sederhana saja. Kalau dia button move data, kita masukkan datanya di sini. Dari sini kita masukkan datanya. Nah, kalau misalnya button dial number, kita masukkan phone number-nya. Selanjutnya kita pindahkan instance-nya ke activity aplikasi yang lain. Kita bisa menggunakan instance.action dial. Di sini kita memberikan aksi dial. Nah, di sini instance ini tidak hanya action dial, tapi juga banyak action lainnya. Nah, kita gunakan URIPath untuk menambahkan nomor HP yang dituju. Di move activity tidak ada perubahan. Di move data kita bikin extra x dan name-nya. Kita bikin variabel yang akan menampung name dan umurnya. Kita bikin text untuk menampilkan formatnya. Nah, terus text string-nya kita kasih set text untuk menampilkan dari text ini. Nah, selanjutnya kita testkan. Nah, sudah muncul aplikasi kita yang nama Intel. Nah, ada 3 button, pindah activity dengan data, ada dial number. Nah, kita klik yang pindah activity. Nah, dia berhasil. Ini move activity. Nah, selanjutnya kita kembali, kita klik pindah activity dengan data. Nah, ini sudah masuk datanya, ada nama, sudah lapis, dan umur 20. Nah, artinya data yang kita masukkan di activity pertama masuk juga di activity kedua. Selanjutnya kita ke dial number. Nah, dia sudah berpindah activity ke dial number. Itulah dia teman-teman, kita sudah belajar tentang layout,
Kita sudah belajar tentang bagaimana cara berpindah aktiviti. Kita sudah belajar intent, implicit, dan juga explicit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Saya Gus Jafar sudah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.